Di tahun 2023 silam terungkap kasus yang sangat mencengangkan publik Indonesia. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai dengan korban sebanyak 9 orang. Dan 7 diantaranya adalah masih kerabat dekat dengan pelaku pembunuhan berantai ini. Pelaku pembunuhan ini bernama Wawon Erawan, berusia 60 tahun. Dan dibantu oleh kedua rekannya bernama Solihin atau Duloh, berusia 63 tahun. Dan salah seorang lagi bernama Dede Solehudin, berusia 42 tahun, yang tidak lain adalah menantu si Wawon sendiri. Motif dan modus pembunuhan ini adalah penipuan. Si Wawon ini memiliki keahlian merubah karakter suara, mengikuti suara tertentu sehingga bisa menciptakan sejenis karakter suara baru. Dan dari keahliannya tersebut, dia menciptakan karakter suara yang menyerupai aki-aki, yang disebut bernama Aki Banyu. Berbekal keahliannya tersebut, dia melakukan modus penipuan menggandakan uang. Bagaimana korbannya bisa percaya? Korbannya itu mempercayai karena si Wawon ini bisa melakukan trik sulap yang bisa mengubah nominal uang. Misalnya dari uang 5.000 bisa berubah menjadi 10.000, dan dia melakukan trik di samping itu dibantu keahlian karakter suaranya itu. Ia menciptakan seolah-olah Aki Banyu ini berasal dari dunia lain, membantu si Wawon ini untuk menggandakan uang. Karena keahliannya si Wawon ini mengubah karakter suara, membuat si Solihin dan si Solehudin ini yakin bahwa si Wawon ini memang memiliki hubungan erat dengan makhluk lain yang mereka sebut sebagai Aki Banyu ini. Jadi singkatnya begini, si Wawon ini memiliki keahlian merubah karakter suara, dan dengan kemampuannya itu dia menciptakan satu karakter suara yang menyerupai suara aki-aki, yang kemudian disebut dengan Aki Banyu. Dan menurut pengakuan si Wawon, Aki Banyu inilah yang akan membantu mereka menjalankan aksinya menggandakan uang. Dua rekan pembantu lainnya, Solehudin dan Solihin, ini percaya bahwa si Wawon ini benar-benar berteman baik, berhubungan dengan si Aki Banyu ini. Padahal sebenarnya si Aki Banyu ini adalah si Wawon sendiri yang merubah karakter suaranya. Hal tersebut baru terungkap ketika mereka tertangkap. Jadi selama ini Solehudin dan Solihin tidak mengetahui bahwa itu mereka tertipu. Berbekal dengan kemampuan si Wawon itu, mereka mulai mencari korban untuk ditipu. Dan mereka biasanya menyasar orang-orang yang awam yang percaya dengan hal-hal yang supranatural. Mereka digemur-gemurkan bisa menggandakan uang, bisa melipat gandakan kekayaan. Di sini mereka yang percaya itu akan menyerahkan uang kepada si Wawon ini. Lalu bagaimana para korban ini bisa percaya bahwa si Wawon benar-benar bisa menggandakan uang? Si Wawon ini selain bisa merubah karakter suara, juga bisa melakukan sebuah trik sulap di mana ia bisa merubah nominal angka pada uang. Jadi dia memasukkan uang ke dalam amplop. Misalnya dia memasukkan uang 5.000, setelah masuk ke amplop, setelah melakukan trik-trik dan trik, uang itu berubah menjadi pecahan 10.000. Dari hal sekecil semacam itu, orang-orang yang akan menjadi korbannya ini percaya dan mulai menyerahkan uang setiap bulannya. Jumlahnya pun tidak sedikit, dari beberapa juta hingga puluhan juta, bahkan beberapa korban mencapai ratusan juta. Wawon ini mempunyai kurang lebih 6 istri, dan satu diantaranya merupakan TKW di Malaysia. Istri si Wawon yang bekerja menjadi TKW di Malaysia ini membantu suaminya mencari korban. Istrinya si Wawon ini namanya Wiwin. Dia tidak mengetahui bahwa suaminya itu sedang menipu atau melakukan penipuan. Dia mencari kerabat-kerabatnya sesama TKW, menjelaskan bahwa suaminya itu bisa menggandakan uang. Si Wiwin ini mengenalkan kerabatnya kepada si Wawon dan teman-temannya. Akhirnya si Wawon ini meyakinkan korban, sehingga korban itu tertipu dan mau menyerahkan uang. 11 orang TKW yang menjadi korbannya penipuan si Wawon ini. Bagaimana kasus Wawon ini bisa terungkap oleh polisi? Dan bagaimana penipuan ini bisa berjalan begitu lama?
Jadi mari kita bahas kronologis dari kasus si Wawon ini. Akhirnya kejahatan si Wawon ini terungkap di tanggal 12 Januari 2023 saat salah seorang warga berteriak minta tolong. Mendengar teriakan tersebut, beberapa warga di sekitar mendatangi asal suara teriakan tersebut dan sampailah mereka di rumah seorang warga. Sesampainya di rumah tersebut, warga melihat pemilik rumah satu keluarganya tergeletak. Totalnya ada 5 orang di dalam rumah tersebut yang tergeletak dan 3 orang diantaranya dinyatakan tewas. Sementara 2 lainnya bisa dilarikan ke rumah sakit dan bisa diselamatkan. Korban yang tewas di dalam rumah itu di antaranya ada Ai Maimunah, adalah istri sah dari si Wawon ini. Lalu ada 2 anak tiri si Wawon bernama Ridwan Abdul Muiz dan Rizwandi. Sementara 2 lainnya yang selamat adalah Dede Solehudin dan Neng Ayu yang masih bocah. Sementara Dede Solehudin ini adalah menantu Wawon yang juga ikut andil dalam proses penipuan ini. Dari kasus tersebut, polisi menemukan banyak kejanggalan sehingga polisi melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dari hasil penyelidikan polisi ditemukan bahwa ketiga orang yang tewas tersebut karena keracunan. Racun yang digunakan adalah racun tikus dan sianida yang dicampur di dalam minuman kopi. Alasan sementara kenapa mereka berlima dibunuh karena mereka diduga mengetahui kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Wawon CS ini, sehingga mereka maunya dimusnahkan agar tidak menyebarkan berita-berita yang merugikan Wawon CS ini. Namun ada pengakuan lain dari si Solihin atau Duloh. Duloh ini bertugas sebagai eksekutor. Jadi si Wawon ini memerintahkan si Duloh ini untuk membunuh si A, si B, si C, dan si Duloh ini hanya menjalankan perintah. Menurut pengakuan si Duloh, Ai Maimunah atau istri si Wawon ini dibunuh karena istrinya ini sering meminta uang kepada si Wawon yang membuat ia jengkel. Begitu juga dengan kedua anak tirinya. Tapi secara logika, Wawon ini adalah kepala keluarga dan Ai Maimunah ini adalah istrinya. Wajar saja jika si Maimunah ini meminta uang kepada si Wawon sebagai suaminya. Dari pengungkapan kasus kematian 3 orang ini, akhirnya menjadi gerbang pembuka untuk rentetan kasus pembunuhan lain yang dilakukan Wawon CS. Dari kasus kematian 3 orang tersebut, akhirnya ditemukan bahwa kematian lain berhubungan dengan si Wawon ini. Ada 4 korban tewas ditemukan di wilayah Cianjur. Mayat itu sudah terkubur dan sudah dicor semen di dalam rumah. Keempat korban itu bernama Noneng, Wiwin, Bayu, dan Parida. Lalu siapa mereka ini? Siapa Wiwin, Noneng, Bayu, dan Parida ini? Wiwin adalah istri Wawon yang bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara Noneng adalah ibu mertuanya si Wawon alias ibunya si Wiwin. Sementara Parida adalah TKW rekan kerjanya si Wiwin. Dan Bayu adalah anak dari Wawon. Bayu ini anak kandungnya si Wawon dengan si Maimunah yang sudah dibunuh di Bekasi itu. Jadi mereka berempat dikubur di Cianjur. Alasan Wawon membunuh si Wiwin karena katanya si Wiwin ini sering berbohong, mengirim uang ke Indonesia padahal tidak ngirim uang. Terus si Wiwin ini ketika balik ke Indonesia dia harusnya kembali ke rumahnya si Wawon ini, ke rumah suaminya. Namun si Wiwin ini malah pulang ke rumah ibu kandungnya membawa seorang laki-laki lain dari Batam. Yang membuat si Wawon ini cemburu dan sakit hati sehingga dia dibunuh. Lalu bagaimana dengan korban Noneng? Noneng ini ibunya si Wiwin, mertuanya si Wawon. Dia dibunuh karena si Noneng ini meminta uang sebanyak 25 juta kepada Wawon. Nah, uang itu adalah uang keuntungan yang dijanjikan dari penggandaan uang ini. Jadi sebelumnya si Noneng ini sudah investasi kepada si Wawon dan menjanjikan keuntungannya itu 25 juta. Dan ketika ditagih ternyata uangnya yang 25 juta itu nggak ada. Akhirnya ditugaskanlah si Duloh ini untuk menghabisi si Noneng. Namun sebelum si Noneng dihabisi oleh si Duloh sempat mengajak si Noneng untuk berhubungan badan.
Dan setelah mereka selesai melakukan hubungan badan, akhirnya si Noneng dibunuh oleh si Duloh. Yang paling miris di sini adalah Bayu. Bayu itu hanyalah bocah 2 tahun yang tidak merugikan apa-apa. Tapi dia juga harus dibunuh, dia juga harus dimusnahkan. Kenapa? Alasan dari pembunuhan si Bayu ini, menurut pengakuan si Duloh, Wawon sering mengeluh karena anaknya ini sangat rewel dan cerewet, yang membuat si Wawon ini kesal dan memerintahkan si Duloh untuk membunuh si Bayu. Korban lainnya bernama Siti Patimah. Siti Patimah ini adalah rekannya si Parida dan si Wiwin sebagai TKW di Malaysia. Namun dari hasil penyelidikan, si Siti Patimah ini mati di tangannya si Noneng. Noneng si mertuanya Wawon. Bagaimana kronologis kematian si Siti Patimah ini? Di suatu ketika, si Siti Patimah ini datang menagih keuntungan kepada si Duloh dan Wawon. Dan Wawon mengatakan bahwa si Siti Patimah ini harus mengambil uangnya itu di NTB, Mataram. Lalu Wawon meminta Noneng untuk mengantar Siti Patimah pergi ke NTB. Namun sebenarnya pesan dari Wawon ini bukan cuma mengantar si Siti Patimah, tetapi juga harus membunuh dia. Dan pada akhirnya Noneng mendorong Siti Patimah di lautan Surabaya, yang menyebabkan dia tenggelam dan mayatnya ditemukan oleh warga, yang kemudian dibawa ke kampung halamannya Siti Patimah di Garut. Jadi ini kasus benar-benar plot twist banget, di mana si A pelaku jadi korban juga. Pokoknya gimana ya, benar-benar bikin pusing-pusing. Jadi menjelaskan kasus ini harus pelan-pelan karena kasusnya benar-benar muter-muter seperti kabel yang semrawut. Korban selanjutnya bernama Halimah. Dan Halimah ini merupakan salah satu dari 6 istri Wawon. Si Halimah ini sudah meninggal. Tapi menurut pengakuan si Duloh, si Halimah ini meninggal karena penyakit rahim yang diderita oleh Halimah, bukan karena dibunuh. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa si Halimah ini dibunuh, jadi polisi menghentikan penyelidikan sampai di sana saja. Dan kalian tahu si Halimah ini siapa? Si Halimah ini adalah ibunya si Maimunah. Maimunah yang Maimunah ibunya si Bayu yang 2 tahun itu dan istrinya si Wawon ini. Kalian ngerti nggak sih? Ngerti nggak kalian? Jadi sebelumnya si Wawon ini menikah dengan Halimah. Setelah Halimah meninggal, si Wawon ini menikahi Maimunah, anaknya si Halimah ini. Dengan si Maimunah, Wawon memiliki seorang putra bernama Bayu. Dan mereka semua sudah dibunuh. Selain pembunuhan berantai, kejahatan Wawon CS ini masih ada penipuan. Polisi menemukan aliran dana sebanyak beberapa M ke rekeningnya atas nama Dode Solehudin. Rekening tersebut atas nama Dode Solehudin, tapi kartunya dipegang oleh Wawon. Otak kejahatan ini adalah Wawon, dan Duloh sebagai eksekutor atau pembunuh biasanya mendapatkan bayaran kurang lebih beberapa ratus juta. Sementara untuk Dode Solehudin mendapatkan bayaran sekitar ratusan juta. Makanya mereka itu mau membantu si Wawon dan setia kepada si Wawon ini. Ada satu korban lagi yang hampir. Namanya Yeni, dia juga seorang TKW, tapi dia selamat dari penyiksaan dan ancaman pembunuhan Wawon CS ini. Si Yeni ini sempat diikat, namun dia bisa melawan dan meloloskan diri. Padahal si Yeni ini juga membantu Wawon CS untuk mendapatkan customer atau member. Jadi kejahatan mereka ini sejenis MLM gitu, mereka itu ada member-membernya dan ada downline-nya. Misalnya gini, si Wawon ini mencari satu orang downline di bawahnya dia. Dan downline di bawahnya dia tuh mencari orang lagi. Dan keuntungannya itu dari orang-orang yang mau investasi itu. Jadi sejenis investasi bodong. Beberapa korban penipuan lain bernama Hana dan Aslim. Mereka setiap bulannya tuh menyetorkan uang yang jumlahnya tuh puluhan juta selama 2 tahun terakhir, tapi mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan.
sudah tidak pernah mendapatkan keuntungan, tapi mereka masih yakin mau nyetorin uang gitu loh. Padahal udah jelas selama 2 tahun terakhir mereka itu tidak pernah mendapatkan keuntungan dari uang yang sudah disetorkan. Tapi mengapa mereka masih tetap mau melakukan penyetoran uang lagi? Nah, disinilah perannya si Wowon itu. Bagaimana dia meyakinkan agar terus menyetorkan uang, sampai akhirnya mereka ditangkap dan kasus ini terungkap.